Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali pada live study kita. Sekarang kita sudah sampai Kisah Rasul pasal yang ke-21 Saudara. Dan kita akan baca dan kita akan belajar pada kesempatan ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca dulu 1 sampai 3 ya. Sesudah berpisah dengan mereka, maksudnya dengan para penatua Efesus yang datang ke Miletus, pembelajaran kita minggu lalu ya. Kami bertolak langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Saudara, kita sudah mengikuti perjalanan Rasul Paulus mengunjungi berbagai kota untuk mengabarkan Injil ya. Khususnya untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekarang kita akan kembali mengikuti jejak perjalanannya kembali ke Yerusalem. Di mana kita tahu kemudian di Yerusalem itulah ia akan terbelenggu selama-lamanya. Hari-hari pelayanannya tampaknya akan segera berakhir. Ya, Paulus tidak lagi muda ya, dan tidak ada lagi saat ini yang tersisa kecuali hari-hari penderitaan, hari-hari kegelapan bagi dirinya. Seperti yang dia sudah tahu bahwa penjara dan sengsara akan menantinya. Itulah hidup Paulus yang benar-benar diberikan untuk Injil Kristus, tanpa dia sedikit pun memikirkan kesenangannya sendiri. Memang orang seperti Paulus ini tepat untuk hidup selibat atau tidak menikah, saudara. Sebab kalau dia punya istri, punya anak, kita bayangkan kalau kondisi seperti ini, kasihan juga ya saudara, istri dan anaknya. Ya, tetapi inilah kehidupan seorang Rasul Paulus. Sesudah perpisahan dengan penatua Efesus di Miletus, ya, mereka langsung berlayar ke Kos. Jadi kalau saudara lihat peta yang ada di layar saudara, ya, ini Efesus Miletus ada di tengah. Sekarang Paulus akan kembali ke daerah Yerusalem yang ada di kanan bawah, saudara. Kalau lihat di peta, ya, nanti dia akan melalui Tirus, Kaisarea, baru ke Yerusalem. Nah, ini perjalanan yang cukup jauh, saudara. Di tengah-tengah itu mereka berlayar lewat Kos, sebuah pulau Yunani yang terkenal ya. Lalu keesokannya nyambung lagi ke Rodos, suatu tempat yang banyak diperbincangkan saat itu karena di sana ada Koloseum ya. Lalu lanjut ke Patara, sebuah pelabuhan terkenal yang adalah jantung kota Likia. Nah, dari situ baru mereka langsung ke wilayah Venesia, tepatnya ke kota Tirus. Jadi kalau saudara lihat di kanan itu, Venesia itu kayak provinsnya ya, kayak Makedonia itu provins. Di Makedonia itu ada Filipi, ada Tesalonika, ada Berea. Nah, ini daerahnya Venesia. Ada Tirus, ada Sidon di situ semuanya ya. Nah, dan di sini yang menarik, saudara, dikatakan di ayat yang ketiga, tampak Siprus di sebelah kiri. Nah, saudara, kalau baca Siprus tuh, jadi ya kalau saudara lihat, ingat perjalanan Paulus pertama dari Antioquia kan mengelilingi pulau Siprus dulu. Nah, dia udah nggak stop di Siprus, dia melewati bawahnya Siprus. Nah, Siprus itu apa, saudara? Siprus itu adalah kota kelahiran Barnabas yang adalah bapak rohani atau mentor rohani daripada Rasul Paulus, saudara ya. Bisa aja spesifik juga kota ini disebutkan, mereka mengingat Paulus ya, yang berpisah dengan Barnabas karena persoalan Yohanes Markus ya. Barnabas masih mau Yohanes Markus bisa ikut melayani, ikut pergi misi, tapi Paulus nggak mau karena Yohanes Markus ya, yang yang dulu masih
angin-anginan, masih suam-suam, maunya enak aja lagi di tengah perjalanan, tiba-tiba pulang saudara, tinggalin mereka. Nah Paulus kesel saudara ya. Nah jadi di situ Paulus dan Barnabas berpisah ya. Nah kita teruskan ayat 4-6. Kami menjumpai murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari. Oleh kuasa Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Mereka semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Nah saudara, selalu setiap Paulus sampai di satu daerah, dia akan mencari tahu apakah ada murid-murid di daerah situ. Kalau ada, dia pasti mau kunjungi. Buat apa? Nah inilah semangatnya ya. Semangat Paulus ini selalu membangun hubungan dengan sesama orang percaya. Ini harus kita teladani. Ada banyak orang percaya yang gak mau kenal dengan sesama orang percaya ya. Tahu juga pura-pura gak tahu ya. Pura-pura gak kenal. Nah, tapi Paulus berbeda. Dia ingin membangun hubungan dengan sesama orang percaya ya. Dia mau melayani, dia mau mengajar di tengah-tengah mereka. Paulus ingin melayani mereka. Makanya Paulus cari saudara di mana ada komunitas orang percaya. Nah kita kalau pergi ke tempat baru juga kita harusnya gitu. Cari tahu di mana ada gereja Tuhan, di mana ada komunitas orang percaya. Supaya kita bisa beribadah bersama-sama dengan mereka ya. Nah, dan di situ menurut catatan Lukas, ya mereka tinggal 7 hari saudara. Jadi kita lihat di situ kami mengunjungi. Nah jadi Lukas ini mengikuti nih perjalanan Paulus di saat-saat terakhir ya. Jadi Lukas selalu bersama-sama dengan Paulus. Dan mereka memutuskan tinggal di situ 7 hari. Paulus telah diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang sangat lembut. Saudara, Paulus itu keras saudara. Paulus itu kalau di tes DISC pasti tipenya D dan C, dominan dan cermat. Wah, Paulus itu ya kalau nggak bertobat deh jadi kayak Hitler. Maka selalu saya bilang orang DC itu kalau nggak bertobat kayak Hitler, kalau bertobat tuh kayak Paulus. Orang DC itu kan biasanya kaku, sulit mengekspresikan diri. Orang-orang kalau dekat dengan dia itu under pressure. Tapi Paulus jadi pribadi yang hangat. Kita jadi teringat, bukankah Yohanes dan Yakobus juga dijuluki sebagai anak-anak guru, anak-anak halilintar? Ya itu kan karena wataknya yang keras, ngomongnya mungkin kasar, tapi Yohanes yang sama menjadi rasul kasih. Makanya orang itu bisa diubahkan Tuhan. Hal yang paling tidak boleh kita pegang sebagai prinsip hidup adalah tuh gini, gua dari dulu memang udah begini. Ya, buat apa ada pembaharuan dalam Kristus? Yang benar adalah saya dulu memang begitu, tetapi saya mau berubah dan saya sudah diubah Tuhan. Inilah saya ciptaan yang baru. Nah harusnya begitu saudara. Ya. Nah makanya Paulus dari seorang yang keras saudara, makanya waktu Yohanes Markus meninggalkan dia juga marah. Gua gak mau ada urusan lagi sama orang itu. Tapi nanti kalau saudara belajar ya, di masa tua Paulus yang sudah diubah Tuhan terus menerus, hatinya jadi lembut, dia berkata Yohanes Markus itu sangat berguna bagiku. Wah, udah beda saudara ya, beda. Salah gak dulu Paulus marah dan bilang nggak usah ada lagi urusan sama Yohanes Markus? Ya nggak salah sih, kan memang dia yang bikin salah, kan memang Yohanes Markus yang berbuat salah saudara ya. Yohanes Markus sendiri yang meninggalkan pelayanan. Tapi Paulus yang keras itu belum punya jiwa kebapaan, belum punya hati bapa. Sekarang Paulus yang baru, Paulus yang penuh hati bapa, makanya dia disukai. Ya, ketika dia mengunjungi murid-murid dan mau pamit, istri dan anak-anak mereka pun ingin mengantar saudara. Bayangkan ya, dari pribadi yang keras kaku menjadi pribadi yang disukai saudara ya. Kabar baiknya apa? Siapapun saudara, kita bisa diubah Tuhan saudara.
Jangan pernah menyerah untuk berubah dan berkata, gue dari dulu memang udah gini, udah gak bisa berubah, memang dari pabriknya begitu. Nah saudara ya, kita semua bisa diubah menjadi seperti Kristus. Ya, jangan membiasakan yang salah, biasakan yang benar. Ya, jangan salahkan kebiasaan dan jangan membiasakan yang salah, tetapi biasakan yang benar, saudara. Ya, nah kita bisa melihat di sini juga bagaimana murid-murid yang ada di Tirus itu menghormati hamba Tuhan yang melayani mereka. Ini adalah satu teladan yang baik, saudara ya, bahwa murid-murid di Tirus ya menghormati orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan seperti Paulus, firman Tuhan yang murni. Ya. Dalam kesempatan yang lain juga Paulus juga mengajarkan ya, untuk menghormati para pelayan Tuhan. Ini bukan berarti para pelayan Tuhan atau saya gila hormat, tidak saudara. Ya. Tapi yang kita respect itu bukan pribadinya sebenarnya. Atau yang kita hormati itu bukan pribadinya, tetapi ya kita harus menghormati pribadi semua orang. Tetapi kalau sampai Paulus bilang dihormati 2 kali lipat, itu adalah pesan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Ya. Dan kalau dia seorang pembawa berita yang benar, dia adalah wakil atau utusan kerajaan. Sama aja seperti zaman dulu ya, kalau kerajaan mengirim utusan, utusannya itu adalah wakil sang raja. Kalau utusannya diperlakukan tidak baik, wah, itu sama dengan memperlakukan sang raja dengan tidak baik. Kita lihat seperti biasa Paulus menyerahkan mereka dalam kasih karunia Tuhan ya. Mereka berdoa dan berlutut di sana ya, di ayat yang kelima tadi kita lihat. Ayat yang ketujuh sekarang, dari Tirus kami tiba di Ptolomais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, salah satu dari ke-7 pelayan, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara, kalau terjemahan baru anak gadis yang memiliki karunia bernubuat. Ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah ini menarik saudara. Paulus melanjutkan perjalanan ke kota Ptolemais ya. Kalau saudara lihat di peta saudara, sebenarnya jalan darat pun bisa, tetapi Paulus memilih lewat jalur laut. Ptolemais adalah kota pelabuhan juga. Nah, Paulus hanya tinggal 1 hari. Lalu Paulus meneruskan perjalanan ke Kaisarea. Perjalanan Ptolemais ke Kaisarea ditempuh dengan jalan darat. Nah, di sini luar biasa, sampai di Kaisarea Paulus dijamu oleh Filipus. Siapa Filipus, saudara? Di sini dikatakan salah satu dari ke-7 orang yang dipilih. Kita teringat pada Kisah Rasul pasal yang ke-6, di mana orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani berselisih karena pelayanan sosial, karena pembagian kebutuhan yang mungkin karena orang percaya jadi banyak, para rasul kerjain semua sendiri, jadi ada yang terbengkalai. Lalu dipilih diaken ya. Nah, diaken itulah yang bertugas mengerjakan pekerjaan pelayanan sehari-hari. Pelayanan diakonia itu dikerjakan oleh seorang diaken, saudara. Ya, nah, Filipus juga merupakan salah satu orang yang dipilih. Tetapi rupanya karunia Filipus ini bukan diakonia ngurusin di dalam. Dia adalah seorang penginjil, saudara. Ya, kalau saudara ingat di pembahasan kita dulu kisah sida-sida dari Ethiopia, bukankah itu Filipus yang menginjili? Ya, Filipus sudah sangat dikenal di Kaisarea dan juga di Yerusalem. Dia penginjil yang luar biasa,
yang sudah well known di tengah-tengah jemaat mula-mula. Ya, seorang penginjil juga pasti seorang yang berkhotbah tentang kemesiasan Yesus. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang orang itu harus bergerak sesuai dengan karunia-Nya. Ya. Ketika Filipus awalnya dipilih jadi diaken, nah ini kita bisa lihat pelajaran rohani di sini. Yang memilih para rasul belum tentu pilihan itu bisa langsung tepat. Manusia itu bisa keliru, saudara. Ya. Tetapi tidak ada yang perlu disesali, bukan? Toh ketika diketahui Filipus ini karunianya sebenarnya jawatan dia penginjil, bukan urusin diakonia yang ada di dalam. Sebab orang juga nggak perlu maha bisa, kan? Nah, dan Filipus dibiarkan untuk melakukan tugas panggilan pelayanannya sesuai yang Tuhan taruh di hatinya, yaitu sebagai penginjil. Nah, di sini dikatakan Filipus punya 4 orang anak darah, anak gadis, punya karunia bernubuat. Makanya nubuat itu masih ada, saudara, ya. Nubuat itu masih ada. Saya mempercayai nubuat itu masih ada. Jangan anggap remeh nubuatan-nubuatan yang datang, tetapi harus diuji. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung dihakimi bahwa itu salah. Karena ada orang yang di satu ekstrim mencari nubuatan doang, ya. Ini biasa orang-orang malas yang nggak mau bergumul sama Tuhan, maunya instan cari nubuat. Ada juga orang-orang yang sinis dan apatis. Kalau dengar nubuat dia udah ngenyek duluan. Enggak, saudara, nubuat masih ada. Memang ada karunia-Nya. Dalam PB jelas. Nah, lalu datanglah seorang, lihat, bahkan ada nabi, saudara, namanya Agabus. Jadi kenabian itu masih ada hingga di PB, tapi nabi PL sama nabi PB itu beda konteks, saudara, ya. Kalau nabi PL itu beroperasi di tengah-tengah masyarakat dan kerajaan sebagai penyambung lidah Allah. Kalau nabi PB itu lain. Nabi PB itu memberikan direction, arah kepada gereja Tuhan, ya. Nabi dalam PB itu lebih bersifat menyuarakan pesan Tuhan secara korporat terhadap jemaat Tuhan, saudara, ya. Nah, makanya ini berbeda, saudara. Nabi dalam PL menulis kitab, nabi dalam PB tidak menulis kitab. Nah, Agabus ini kan pernah muncul di Kisah Rasul 11 ayat 27-28, di mana ia bernubuat akan ada kelaparan yang menimpa seluruh dunia, ya. Nah, jadi saya bukan orang kaum sesasionis yang berkata rasul dan nabi itu sudah tidak ada lagi. Menurut saya masih ada. Dan semua itu Efesus 4 ayat 11 sampai 16, ya. Nah, kita sedang membahas ini, nanti kita bahas di kitab Efesus, ya. Oke, ayat 11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Saudara, ia bernubuat apa yang akan dialami Paulus. Sebelum Agabus bernubuat, Paulus kan juga udah tahu sengsara dan penjara menanti aku. Dia sudah tahu dia akan dibelenggu selamanya, ya. Agabus tidak pernah melarang Paulus ke Yerusalem. Perhatikan ini. Orang banyak tanya sama saya, kok udah tahu gitu Paulus nggak mau menghindar? Enggak, Paulus memang nggak takut kok. Paulus tahu itu udah kehendak Roh. Agabus hanya kasih tahu apa yang akan terjadi. Agabus nggak pernah melarang Paulus loh untuk ke Yerusalem. Coba kalau kita yang jadi Paulus, ya, mau tetap ke Yerusalem nggak? Waduh, ini orang kalau nggak punya karunia martir, ya, dia menghindar, saudara. Kita harus berhikmat dong. Wah, dalihnya berhikmat lagi, ya. Enggak, saudara. Paulus tidak takut dengan aniaya dengan apapun, ya. Jadi Agabus bernubuat, tapi Agabus tidak pernah melarang Paulus. Paulus sudah tahu ini memang kehendak Roh. Yang Agabus katakan, Paulus terima sebagai konfirmasi bahwa apa yang dia sudah ketahui, penjara dan sengsara menanti aku, itu adalah benar. Dia dengar dari Roh Tuhan.
Agabus hanya mengkonfirmasi. Dan dia hamba Tuhan sejati, dia tidak takut sama sekali. Ya, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus jawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Yang melarang pergi adalah murid-murid di sana, bukan Agabus. Wajar dan manusiawi kan, kayak Petrus mau mencegah Yesus disalib. Tapi Paulus nggak gentar sama sekali. Dia bukan hanya siap untuk diikat, tetapi ia siap mati untuk Tuhannya. Wah, ini luar biasa. Paulus tahu kalau kehendak Tuhan ia harus di Yerusalem. Justru kalau dicegah dia hancur hati. Makanya dia bilang, udah jangan cegah. Kamu cegah aku malah jadi susah. Saudara pasti sering dengar kan, ya, orang yang berkata gini, tidak salah, ya, bahwa banyak orang yang mau hidup, yang mau mati untuk Tuhan tapi nggak mau hidup untuk Tuhan. Saya rasa statement itu perlu kita lengkapi, saudara, ya. Orang yang tidak mau hidup untuk Tuhan tidak mungkin mau mati untuk Tuhan. Orang yang tidak hidup untuk Tuhan tapi bilang saya siap mati buat Tuhan, itu halusinasi, saudara. Itu pasti halusinasi. Itu halusinasi. Tapi yang benar adalah orang yang sudah membuktikan hidupnya untuk Tuhan, baru dia siap mati untuk Tuhan. Baru dia siap mati untuk Tuhan. Kalau dia sepanjang hidupnya, dia hidup buat dirinya sendiri, dia pasti takut mati. Dia pasti takut mati. Dia tidak siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, Paulus sama sekali tidak berpikir untuk menghindari godaan. Dia sudah menghabiskan sepanjang hidupnya hidup untuk pemberitaan Injil, maka sekarang dia sudah siap. Makanya dia bisa bilang, aku ini rela loh, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, ini baru benar, saudara. Dia sudah membuktikan hidup untuk Tuhan, baru dia siap mati untuk Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Saya yakin kalau orang bilang saya siap mati untuk Tuhan, dia siap mati untuk Tuhan, tetapi dia tidak pernah hidup untuk Tuhan, itu halusinasi. Itu hanya mau menenangkan diri, kalau aku mati aku diterima Tuhan. Masalahnya ini bukan masalah keyakinan ucapan, tetapi praktek hidup kita. Ya, kalau kita tidak siap hidup untuk Tuhan, kita tidak mungkin mati untuk Tuhan. Tunjukkan dulu lewat hidup kita. Ya. Ayat 14-16, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ya, mereka menasihati untuk jangan pergi, bukan Agabus, murid-murid yang lain, ya. Tetapi Paulus dan rekan-rekannya tidak mau terima dan mereka menyerah dan bilang, ya udah, jadilah kehendak Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Murid-murid di Kaisarea belajar bahwa kehendak Tuhan adalah yang tertinggi. Paulus meneruskan perjalanan ke Yerusalem dan beberapa murid dari Kaisarea ikut mendampingi Paulus, mendampingi ke Yerusalem. Ya, lalu di sana Paulus juga diperkenalkan dengan lelaki tua yang jujur yang telah menjadi percaya bernama Manason dari Siprus. Ya, Manason ini sempat saat terakhir menjamu Paulus. Orang baik selalu akan menjamu orang baik. Ya. Orang percaya akan menjamu orang percaya lainnya. Itulah keindahan hidup rukun sesama saudara seiman. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, biar dalam hidup kami semua boleh mencari tugas yang kami harus kerjakan dari Tuhan dan kami diberikan anugerah untuk bisa menyelesaikannya. Itulah tujuan hidup kami yang paling penting. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.